وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Subhanallah, Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Iya, Alhamdulillah. Ini Ustaz pertama kali ya mungkin main ke Sulawesi ataupun khususnya mungkin ke Kendari nih Ustaz. Iya, Kendari baru pertama kali. Iya. Kalau Sulawesi sendiri Ustaz mungkin? Sulawesi, Makassar. Makassar sudah. Makassar beberapa kali. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus untuk Kendari sendiri nih Ustaz, gimana kesannya Oh, Ustaz? Masya Allah. Sisi alamnya sih luar biasa ya. Iya. Masya Allah. Hadza khalqullah. Ini ciptaan Allah yang luar biasa. Subhanallah. Masya Allah. Dari sisi teman-temannya di sini semangat belajarnya tinggi. Siap, siap. Keramahannya ramah-ramah. Semangat luar biasa untuk belajar. Siap. Sangat menyenangkan sekali. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Siap. Nah, terus ini kan Ustaz, apa namanya? Fenomena di masyarakat kita saat ini itu apalagi dengan fitnah akhir zaman ini yang kita nggak bisa pungkiri Ustaz. Apalagi dari gadget terus kehidupan sehari-hari. Nah ini kan seakan-akan bagi orang yang berpikir itu akan memikirkan kalau dirinya itu mesti berubah untuk lebih baik. Nah apakah dalam Islam sendiri ini itu memang diharuskan atau seperti apa Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Semua yang ada di alam ini memang harus berubah menjadi yang terbaik. Ya, pohon aja ini kita harapkan pohon ini kan tumbuh sejuk dan pertumbuhannya juga sehat. Apa aja? Tanaman, buah-buahan. Ya, pulau ini pun diharapkan menjadi pulau yang semakin hari semakin baik. Orang kafir pun dia berharap kehidupannya semakin baik. Ateis pun yang nggak kenal agama, dia pun semakin hari ingin menjadi semakin yang terbaik. Semua orang, nggak ada yang hidupnya ingin stagnan atau semakin buruk, nggak ada. Cuman yang jadi masalah adalah baik itu seperti apa. Nah, baik itu seperti apa. Kalau sebagai orang Islam, tentu baik itu seperti apa. Baik bagi orang Islam itu adalah baik menurut pandangan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baik. Kalau kita menilai baik itu dengan materi, dengan kedudukan dan jabatan, kembali bertanya akhirnya, bedanya kita orang Islam dengan orang kafir apa? Bedanya kita, kalau bahasa Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau manusia itu menilai kebaikan itu adalah materi duniawi, lalu bedanya kita dengan binatang apa? Ya kan, binatang juga ingin lebih baik. Mohon maaf, monyet itu ingin baik, dia ingin mendapatkan pisang yang banyak dan ingin punya simpanan pisang yang banyak. Terus dia pengen kawin dengan yang lainnya. Begitulah binatang. Dia pengen berkuasa di alamnya. Nah, kalau manusia punya pikiran itu, bahwa baik itu, perubahan yang baik itu adalah materi, Imam Ibnu Qayyim mengatakan binatang akan lebih besar jatahnya untuk mendapatkan itu. Lebih besar jatahnya. Dia lebih bisa menguasai. Ada yang hidupnya sampai ratusan tahun dia. Ya. Jadi kebaikan itu ternyata bukan itu. Fir'aun juga berkuasa, Qarun juga berkuasa dengan hartanya, Thamud, Ad berkuasa dengan fisiknya, dengan kemampuan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, punya kuasa. Apakah itu perubahan yang diharapkan? Berarti bukan jawabannya. Jawabannya apa perubahan baik itu? Berarti baik menurut kacamata zat yang menciptakan alam yang indah ini. Ya kan? Zat yang mewarnain kelapa jadi warna yang begini. Zat yang bikin air ini ada di dalam kelapa ini, siapa yang masukin? Manis lagi airnya. Siapa? Ya, kita baik menurut kacamata zat yang menciptakan alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita harus lebih baik, harus lebih baik, harus lebih baik, harus lebih baik. Ya. Kenapa? Karena
agar Allah lebih sayang sama kita, agar Allah lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, nikmat apa? Nikmat dunia, nikmat di akhirat yang lebih utama. Nikmatani maghbunun fihi ma katsir minan nas. Ada dua nikmat yang Allah berikan, tapi manusia lupa. Nikmat sehat dan nikmat waktu-waktu yang Allah berikan kenikmatan. Tapi kalau kita ingin menjadi terbaik menurut kacamata Allah, berarti berjalan di atas syariat Allah. Berjalan di atas syariat Allah, maka kita akan menjadi manusia yang paling baik di muka bumi ini. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan beramal saleh, inilah makhluk. Bariyah itu artinya makhluk. Berarti makhluk yang paling mulia yang ada di muka bumi ini. Paling hebat, the best. Karena dia menjadi orang yang terbaik, yaitu orang yang beriman dan beramal saleh. Nikmat karunia Allah pasti Allah curahkan di dunia, terlebih lagi di akhirat nanti dengan surganya. Gitu. Berarti dalam arti kata ini Ustaz, bahwasanya kita berhijrah itu tidak boleh sembarangan gitu kan. Harus ada tuntunan, harus ada tolak ukurnya itu siapa gitu kan. Ya. Jadi mesti tolak ukur sesuai dengan apa yang Allah wahyukan dan apa yang Rasul contohkan. Ya. Nah, kemudian setelah berhijrah ini Ustaz, berarti kan kita mesti tahu nih, kita mesti kemana, harus belajar ke siapa. Nah, mungkin ini kategori belajar ke siapanya ini Ustaz yang perlu kita ingatkan lagi Ustaz. Hijrah itu apa sih? Hijrah itu kan pindah dari posisi, dari PW, posisi hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan PW, ya kan? Dari posisi hawa nafsu menjadi posisi yang harus diperangi itu hawa nafsunya. Nah ini kan yang disebut dengan istilah hijrah. Ya. Hawa nafsu PW, ammara bisu, ngajak orang berbuat maksiat. Akhirnya dia nyaman, enjoy dengan maksiatnya. Dia harus merubah gaya hidup itu. Itulah hijrah kata Imam As-Sa'di. Apa? Meninggalkan posisi yang dirasa nyaman oleh hawa nafsunya dia. Menuju kemana? Menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu namanya hijrah. Kalau dia memiliki keinginan, niatan yang kuat lillah ta'ala, karena Allah, pasti akan dimudahkan. Tidak ada yang sulit. Allah mencintai hambanya yang ingin berbuat baik, pasti akan dimudahkan. Nah, ketika kita sudah pindah ke jalan yang Allah, namanya sudah hijrah, sudah ditinggalkan. Wal muhajiru man hajara manahallahu an. Orang yang hijrah itu siapa? Orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Ditinggal semua yang dilarang oleh Allah. Ditinggalkan. Berarti apa orang hijrah itu? Orang hijrah adalah orang yang sudah bertaubat. Dia sesali, kenapa saya dulu begitu? Terus dia tinggalkan semuanya. Ya, kemudian dia punya kemauan yang keras untuk berjalan di atas syariat Allah dan Rasulnya. Ya, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahdu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Orang yang beriman, hijrah, lalu dia jihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah, inilah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi artinya apa? Orang yang hijrah itu bukan hanya mulut, ya, bukan hanya yang bersifat casing saja, tapi semuanya. Hatinya hijrah, hijratul batin. Apa itu? Hatinya dibersihkan dengan keikhlasan, dengan tauhid, la ilaha illallah, berserah diri hanya kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah, bertauhid. Zahirnya menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan kepada kita. Tinggal sayonara dengan dunia maksiat yang lama. Gitu. Kita pindah di lingkungan yang bersih agar hati sehat, perbuatan kita sehat. Tapi kalau ada orang yang mengaku dirinya taubat, hijrah, tapi tidak diikuti dengan amal, hadza kadzib, bohong. Ini kebohongan namanya. Nah, bagaimana langkahnya? Ya dia belajar untuk mengetahui mana yang Allah benci,
mana yang Allah cintai, mana yang larang, mana yang diperintahkan, belajar. Kemudian dia amalkan ilmunya. Kemudian dia cari lingkungan pengganti yang baik. Seperti kisah seorang yang membunuh 100 orang. Tinggalkan kampungmu, tinggalkan temanmu, pergi ke kampung yang sana, di sana ada orang-orang yang soleh-soleh, baik-baik gitu. Berarti kita harus meninggalkan lingkungan yang buruk, ya, pergi ke lingkungan yang baik, teman-teman yang baik. Ini komitmen ini harus dibangun. Ya, kalau tidak melakukan ini, gombal, kebohongan aja. Gitu. Jadi memang tadi itu bahwasanya hijrah ini memang perintah dalam agama ya Ustaz. Oh iya, kita kan disuruh menjadi yang terbaik. Iya. Terus setelah itu tidak hanya berpindah aja, tapi kita dituntut lagi untuk berilmu. Berilmu, kemudian dari ilmu yang kita dapat mungkin itu kita harus mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Iya. Karena gini juga Ustaz, fakta di lapangan, fenomena yang ada itu di kalangan sebagian kecil teman-teman yang telah lama berhijrah, yang kita sayangkan adalah itu balik lagi hanya sebagai penampilan aja Ustaz, kelihatan berhijrah telah mungkin cingkrang, telah berjenggot mungkin yang telah bercadar, namun kita sayangkan ada sebagian yang masih kurang beradab sama orang yang lebih tua, sama sesamanya mulut kadang kurang etis. Bisa jadi kita ini melihat orang tidak dengan kacamata sempurna. Ya, kalau kita mencari orang sempurna nggak bisa. Memang harapan besar kita ini menjadi manusia yang utuh di dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Tapi kan namanya manusia pasti namanya ada kekurangan, ada kelemahan. Pasti itu. Ada kekurangan dan ada kelemahan. Nah inilah tugas namanya teman. Kalau kita melihat ini teman yang kemarin hijrah, masih ada kekurangan, ya kita nasihati. Manusia pasti ada kekurangan. Bukan kita jadikan ajang untuk dicela atau dipojokin. Kamu ini katanya hijrah, tapi kok masih begini aja? Jangan. Akhirnya orang ingin berubah karena suka dicela, akhirnya sakit hati, disitulah pintu setan akan masuk. Dia berubah lagi nanti. Nah, kewajiban kita apa? Terus memotivasi. Nah, terus kita motivasi, terus kita berikan semangat dia. Ada kesalahan, ya kita luruskan. Butuh nasihat, kita nasihati. Idza stansaha kafansahu. Kalau dia butuh nasihat, nasihati. Arahkan dia, bantu dia. Itulah yang namanya pertemanan yang baik. Ya. Masya Allah. Wafik barakallah. Ilmunya jadi mungkin Alhamdulillah. Jadi pembelajaran kembali buat teman-teman yang mungkin telah lama berhijrah ataupun yang mungkin berniat berhijrah. Dan semoga enggak bosan-bosan Ustaz. Iya, harus. Akan dari lagi Ustaz. Oh, insyaallah. Insyaallah. Semoga Allah mudahkan buat kita semuanya. Baik, Ustaz. Baik, barakallahu fiik.